Halo, selamat pagi. Halo, Halo selamat Pak. pagi. Halo Pak. Hal, Gimana hal, kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Ini suara saya tidak mendengar nggak Pak? Enggak, bagus, bagus, Oke, clear. siap-siap. Oke, Gitu. terima kasih Pak Win sudah hadir lebih awal sekali. Iya, saya sambil buka di laptop juga sama di Oh, HP karena sinyalnya agak lemot juga. Tapi oh, Bismillah lah ya. Semoga mm. eh, oke, mungkin saya buka dulu ya Pak ya. Oke, Selamat silakan monggo. teman-teman ya, peserta webinar DLE Talks Online lagi. Ini merupakan webinar yang keempat dan saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir di acara DLE Talks. Terutama hari ini kita akan bahas terkait customer and market validation for startups. Jadi banyak hal nih yang bisa kita pelajari mulai dari langkah strategis untuk validasi customer, ketahui cara validasi market, uh, bahkan juga terkait sharing perkembangan startup terkini begitu. Namun sebelum saya nanti perkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Jimmy Chandra Gunawan dan saat ini saya sebagai konsultan di Disruptive Learning Innovation. Jadi akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Namun teman-teman sebelumnya saya coba ingatkan kembali lagi kita ada peraturan peserta webinar. Jadi mohon untuk turn off atau mute audio dan juga video teman-teman di sini untuk menjaga keberlangsungan acara webinar kali ini. Dan silakan jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat. Oke. Saya akan mulai masuk. Jadi di Disruptive Learning Innovation ini kita merupakan Center of Excellence yang berfokus di pengembangan inovasi pembelajaran dengan basis di disruptive technology. Uh, dan di DLI ini sendiri kita merupakan bagian dari lembaga penelitian yang ada di Universitas Negeri Malang. Kami ada office di Jalan Semarang 5 dan di Gedung H7 lantai 1 Universitas Negeri Malang. Di Disruptive Learning Innovation sendiri, kami ada 3 pilar yang sejauh ini sudah kami kembangkan. Jadi selain dari fokus di riset mengenai inovasi pembelajaran yang berbasis personalized learning, ubiquitous learning, gamified learning, dan heterogeneity learning, kita juga ada proses semacam hilirisasi, inovasi belajar, dan komersialisasi produk inovasi-inovasi yang ada di DLI. Jadi ibaratnya kayak startup-startup yang ada di DLI, ini semua bisa kita bilang mereka berbasis edukasi yang mencoba untuk memanfaatkan disruptive teknologi saat ini seperti itu. Dan di DLI sendiri kita juga ada incubation program yang saat ini kita juga coba kembangin yang kita namakan Innovation Lab. Kemudian kita juga mencoba untuk adanya kegiatan peer learning yang mana mempertemukan mentor dan juga para pelaku usaha atau startup. Kita ada DLI Talks semacam ini yang kita coba adain setiap 1 minggu sekali. Kita ada venture showcase yang mana kita memperkenalkan para startup-startup DLI kami dan juga ada semacam inspiring talks. Kita juga ada program yang dikhususkan untuk engagement dengan mahasiswa internasional yang ada di Universitas Negeri Malang terutama, dan juga ada pitch to investor yang mana kita lakukan sejauh ini juga dengan para investor yang saat ini sebenarnya Pak Win sendiri juga merupakan bagian dari aktivitas yang sudah kita lakukan dengan UMG Idea Lab sebelumnya, dan kita juga ada Disruptive Innovation Challenge seperti itu. Untuk DLI sendiri saat ini kami masih tetap di gedung yang sama. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin mau sekedar mampir atau pengen tahu lebih banyak, monggo silakan kami di Universitas Negeri Malang di Jalan Semarang 5 dan bisa kunjungi website kami di dli.um.ac. Ini ada A-nya, ac.id. Dan bisa update juga informasi seputar aktivitas kami di @bui_dli. Teman-teman bisa menghubungi saya Jimmy di 083 853 427 582. Oke, mungkin sekilas terkait DLI. Bila mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa menanyakan saya melalui WA. Saya bisa available di situ. Oke. Kemudian sebelum mulai masuk materi pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nih pembicara kita, Pak Win, yang beliau ini merupakan profesional e-business coach yang udah
lama sekali berkecimpung di dunia digital bisnis. Saya akan share terlebih dahulu profilnya beliau. Oke, Oke, jadi Pak Win ini merupakan Certified Professional Coach, kemudian Certified NLP Coach, kemudian juga expert di Digital Business Transformation Coaching. Beliau juga merupakan Certified Trainer Neurolinguistic Programming dan juga Master Practitioner Neurolinguistic Programming. Juga merupakan Certified BNSP, Asesor untuk Entrepreneurship atau Kewirausahaan, Instructor dan HRD. Beliau juga merupakan Certified Trainer dari IT Business Leadership, IT Infrastructure Library, Certified Hypnotherapist, e-business dan IT Strategy Planning Expert, dan juga merupakan founder Hypno Caption Method. Dan saat ini terkait dengan posisi beliau, jadi Pak Win ini juga merupakan Indonesia Regional Head untuk UMG ID Lab. Kemudian juga beliau merupakan coach dan juga mentor di Swiss Indonesia Accelerator, coach dan juga mentor di UMG ID Lab Indonesia, dan juga founder dan CEO dari PT Wahana Integra Nusantara, co-founder dan CEO dari PT Adikarya Persona Intinusa, dan juga saat ini beliau juga menjabat sebagai Head of Business and Entrepreneurship Center Kanjuruhan University yang ada di Malang juga, dan juga merupakan owner Equator, owner Winner Concept Learning Center, Intelibis Digital, founder dari System Innovation Hub, Rakarian Digital Talent, penggagas dan konsultan Banyuwangi Creative Tourism, founder and coach Winnerpreneur, konsultan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Bengkulu, NTB, dan juga Natuna. Wow, ini kalau melihat profil beliau ini benar-benar orang yang sangat-sangat experience sekali nih ya pastinya, dan juga udah berkecimpung lama nih pastinya Bapak Win ini di dunia per-startupan gitu ya Pak, kurang lebih. Oke, mungkin terkait dengan profil pembicara kita pagi hari ini seperti itu. Oleh karena itu, saya akan mulai masuk di webinar session kita pada pagi hari ini. Saya cek dulu Pak Win. Halo. Halo. Oke Pak. Halo Bapak. Oke, Halo. hari ini kita bakalan ngobrolin tentang customer and market validation nih Pak ya untuk startup. Ini banyak banget nih pastinya teman-teman di sini yang udah starting sebagai startup founder gitu ya. Saya sendiri juga udah starting sebagai startup udah 2017. Banyak banget ups and down-nya, apalagi kalau ngomongin validasi ini nggak ada habisnya nih ya, kayak aktivitas hari gitu. Jadi mungkin dari teman-teman di sini bisa di stop sharing dulu. Kita akan mulai masuk di ini dengan Mbak Bintang Buana. Mohon maaf, bisa di stop sharing terlebih dahulu. Mbak atau Mas ya ini? Halo. Yo, ini bentar Pak. Oke. Oke, mungkin dari Pak Win sendiri, mungkin saya persilakan Bapak untuk bisa mulai di webinar sessionnya. Teman-teman jika ada pertanyaan, silakan langsung tulis di chat langsung saja di situ. Ya, silakan Bapak, monggo. Oke, terima kasih Mas Bimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi juga untuk teman-teman. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ya untuk hari ini, sehingga saya bisa sharing dan berbagi manfaat nih dengan teman-teman ya. Dan karena sekarang juga kita menjelang Hari Raya Idul Fitri ya, jadi kiranya di bulan Ramadan ini berbagi manfaat, berbagi ilmu itu insya Allah bisa memberikan pahala yang cukup besar ya. Tidak hanya untuk yang
berbagi ilmu, tetapi juga untuk teman-teman di sini yang sudah belajar bersama-sama gitu. Dan sebenarnya bagi saya pribadi ya, ini adalah satu kesempatan tidak hanya berbagi ilmu teman-teman ya, tetapi saya juga ikut belajar nih sebenarnya gitu. Makanya saya sangat berharap nanti akan ada banyak masukan dari teman-teman ya, baik itu nanti sharing pengalaman maupun nanti juga mungkin ada pertanyaan yang akan kita bahas sama-sama. Jadi sifatnya di sini kita nanti akan diskusi ya Mas Jimmy ya. Oke. Nah, ini kita mungkin langsung aja. Tadi Mas Jimmy sudah menyampaikan ya tentang profil singkat saya. Ya, dan ini saya sharing ininya dulu. Oke. Oke, kita akan mulai dengan sesi sharing saya dulu ya. Nanti setelah itu monggo teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau menambahkan, feel free aja karena kita santai-santai aja di sini ya. Oke, saya melihat di sini tidak hanya teman-teman para startuper yang baru nih kayaknya ya, tapi ternyata juga ada beberapa, saya lihat beberapa startuper yang memang sudah punya jam terbang nih, bahkan ada Bapak Ibu dosen juga nih yang expert di bidang kewirausahaan juga nih kayaknya. Oke, selamat datang kepada teman-teman semua. Oke, nah beberapa waktu yang lalu saya sempat mengikuti ya, ada beberapa materi yang mungkin sebelumnya sudah disampaikan nih sama Disruptive Learning Innovation Universitas Negeri Malang ya. Kalau nggak salah juga sempat ada materi dari Mas Miftah juga ya, kebetulan sahabat saya juga ya beliau. Kemudian ada juga materi tentang lean startup ya, tentang bisnis model ya. Artinya itu sudah teman-teman udah cukup banyak dapat ini nih sebenarnya ya, udah cukup banyak dapat ilmu nih sebenarnya. Oke, saya akan coba melanjutkan aja ya tentang kemarin teman-teman udah sempat belajar tentang ideasi kayaknya ya. Jadi ideasi itu adalah memunculkan ide-ide ya yang nantinya akan dilanjutkan ke arah membangun startup. Tetapi teman-teman ada hal yang sangat krusial ya, bahwa startup ini dibangun itu tentunya dengan sebuah mimpi yang besar. Nggak ada teman-teman orang yang membangun bisnisnya, yang membangun startupnya tanpa ada mimpi yang besar. Aku cuma mau bikin startup 2 minggu aja deh. Setelah 2 minggu bubar, nggak ada ya. Sebulan, setahun setelah itu bubar, nggak ada ya. Semua pasti punya mimpi yang besar nih teman-teman. Artinya bisnis yang teman-teman mimpikan ya, itu harus menjadi sebuah bisnis yang sustain. Nah, di sini yang sering kali terjadi adalah satu fenomena ya, di mana banyak banget startup maupun bisnis yang pada saat berjalan nggak bisa lama, baru berjalan malah belum sampai hitungan tahun ya, baru berapa bulan udah kolaps. Nah, di sini saya mengambil satu topik ya, validate or fail. Artinya ini memang sebuah pemikiran ya, bagaimana kita mencegah produk kita ini fail di pasaran ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita nanti akan melakukan market validation. Oke. Nah, sebelumnya saya mau cerita sedikit nih, ada satu anak ya, satu anak mahasiswa ya. Dia cukup cerdas, cukup hebat di bidang akademis. Nah, dia rupanya terinspirasi dengan salah satu dosennya di bidang entrepreneurship nih. Nah, dosennya cantik ya kan. Nah, kemudian dia terinspirasi juga, wah ini pemikiran si dosen terkait entrepreneurship, gagasan-gagasannya cukup bisa menginspirasi dia, sehingga dia sangat kepingin untuk jadi seorang entrepreneur teman-teman. Nah, di sini si
Joni ini ya selalu berpikir apa nih yang bisa saya hasilkan, apa yang bisa saya mulai nih untuk bisa membangun bisnis saya. Nah, suatu saat si Joni ini kangen banget sama neneknya. Neneknya ini hidup di Australia ya, hidup di Australia cukup lama teman-teman. Nah, kemudian si nenek ini pindahlah dia ke Jerman. Nah, di Jerman si nenek ini video call dengan si Joni. Dan si nenek ini bercerita, weh, di Jerman juga nggak terlalu jauh beda dengan yang ada di Indonesia nih John, gitu. Di sini juga lagi musim COVID juga ya, semua pakai masker. Nah, cuman nih Oma ini ya di Jerman sekarang lagi deket sama seseorang nih John, bilang gitu ya si omanya. Lagi deket sama seseorang ya. Setelah kematian opamu 25 tahun yang lalu ya, akhirnya sekarang oma muncullah keinginan untuk bisa menjalin relationship lagi nih. Dan kayaknya oma lagi nemu seseorang yang bisa mengerti oma. Nah, cuman masalahnya nih ya, Oma ini punya banyak temen, punya banyak relasi ya. Tapi Oma gimana caranya bisa ketemu dengan mereka ya. Oma bisa tahu profil-profilnya mereka dan sebagainya. Sehingga nanti Oma juga ingin dong melakukan dating nih sama mereka. Ya. Nah, dari situ akhirnya si Joni berpikir, wah ini peluang nih gitu. Ya. Oma aja yang sudah tua seperti itu butuh satu aplikasi untuk dating. Nah, artinya apa? Artinya ini satu peluang. Saya akan wujudkan ini ke dalam sebuah eh, aplikasi. Saya mau bikin startup nih, pasti menjanjikan. Nah, akhirnya si Joni pun ya, menghabiskan waktunya ya dengan membangun aplikasinya. Si Joni membangun aplikasinya nih. Dia punya target dalam waktu 3 bulan aku harus bikin aplikasi. Nah dalam waktu 3 bulan juga si Joni ini mengurung diri ya, kebenaran juga di Indonesia lagi WFH. Si Joni ini mengurung diri, kemudian si Joni ini fokus ya mengerjakan untuk aplikasinya. Dan begitu aplikasi ini di develop sama si Joni masih belum mau di publish nih. Joni masih belum mau mengekspos ya, mengekspos aplikasinya. Tapi Joni selalu berpikir wah ini pasti keren, ini pasti keren ya. Dan Joni pun sehari itu rata-rata tidur cuma 1 jam 2 jam teman-teman. Kenapa? Karena dia fokus banget membangun aplikasinya dan idealismenya dia cukup besar. Begitu aplikasi jadi, saya lempar ke pasar ya, maka pasar pasti akan terima. Jangankan pasar, nenekku aja ya, yang usia sudah 80 tahun masih kepengen dating nih. Ya. Apalagi yang anak muda-muda. Ya. Tapi saya punya satu pemahaman bahwa yang untuk anak muda cukup banyak nih ya, aplikasi dating. Saya mau bikin yang untuk orang tua deh. Gitu ya. Dan akhirnya Joni pun terus menerus menghabiskan waktunya untuk membangun aplikasinya. Dan tidak hanya itu, Joni pun menginvestasikan cukup banyak dana untuk itu ya. Dia beli segala macam untuk itu ya. Dia beli cloud, dia beli domain, beli hosting dan lain sebagainya. Sampai akhirnya duit tabungannya si Joni ini pun habis, teman-teman. Mohon maaf Bapak, Bapak Oke. apakah share screen ya? Iya. Oh ini tadi belum nampak. Oh, gitu ya, Iya, gitu. iya, Oke. iya Pak. Saya Oke, stop saya sharing dulu pastikan. ya. Oke, saya stop sharing dulu. Saya coba lagi Pak, mungkin. Oke, bentar ya. Sorry, sebentar. Apakah sudah tampil? Apakah sudah tampil? Mas Jimmy, halo? Apakah Belum Bapak.
Belum ya? Nggak bisa Iya, tampil ya? Bentar ya. iya. Oh, sudah. Sudah Beberapa ya? yang sudah. Tapi di saya belum sih di sini. Teman-teman sudah Oke. ya berarti? Yang di tempat teman-teman? Oh, Oh, belum. belum, Pak. Belum. Oke, oke. Bentar ya. Oke, siapa entire screen aja deh. Oke. Harusnya sudah tampil ya. Bentar ya. Kok yang ini yang tampil? Sebentar, saya ini saya restart dulu. Bentar ya teman-teman ya. Oke. Oke, bentar teman-teman. Oke, sudah tampil? Mohon Nah, sudah, informasinya. Pak. Sudah, Oke. Pak. Sip. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi si Joni tadi setelah dia menghabiskan banyak waktu ya, kemudian si Joni ini menghabiskan banyak energi dan dia juga banyak menghabiskan uang tabungannya untuk membeli segala kebutuhan dia dalam membangun sebuah aplikasi ya, karena idealismenya dia yang cukup tinggi dan keyakinannya bahwa jangankan orang-orang yang ada di Indonesia ya, orang-orang manula yang ada di Indonesia, neneknya aja yang ada di Jerman itu butuh banget aplikasi dating. Nah, oke, sehingga si Joni pun ya, setelah menghabiskan waktu kurang lebih 2 bulan 3 bulan ya, mulai bulan Februari kemarin ya, Maret, April, Mei ya, sekarang sebentar lagi udah Juni, dia menghabiskan waktu 3 bulan ya, akhirnya aplikasi itu pun jadi teman-teman. Aplikasi itu pun jadi dan kemudian saking senengnya ya si Joni langsung dia lakukan launching tuh aplikasi. Nah, setelah dihitung-hitung teman-teman, ternyata dana yang dikeluarin Joni ya, baik untuk marketing, baik untuk macam-macam ya, itu ternyata cukup gede juga ya. Dan bahkan Joni ini sampai menghabiskan lebih dari 50 juta rupiah untuk membangun sebuah aplikasi itu ya. Oke, nah akhirnya Joni pun pusing teman-teman. Ini aplikasi sudah dicoba, tetapi kok nggak ada orang yang mau pakai ya. Subscriber download ya, subscriber cuma sedikit, kemudian setelah itu udah nggak ada kabarnya lagi ya kan. Padahal sudah sempat interaksi. Kemudian download juga gitu. Ya, dia cek nih setelah di-download ya dari Play Store, setelah di-download orang uninstall nih. Ya, sampai sekarang nggak ada orang pakai gitu kan. Dan akhirnya si Joni pun bingung. Oke, kok bisa kayak gini ya? Padahal saya udah habis-habisan nih. Dan akhirnya si Joni pun ketemu sama Cynthia. Nah, Cynthia ini ternyata anak UM ya, anak UM, dan ternyata temennya Mas Jimmy nih. Ya, pada waktu Cynthia tahu si Joni ya, kemudian si Cynthia ini nanya, loh John, kamu kenapa John? Pusing banget Sin. Ya. Ini aku bikin produk ternyata nggak ada yang mau pakai nih, padahal udah habis-habisan ya, habis waktu, habis tenaga, habis duit ya. Nah Cynthia pun cuma nyengir, John, kamu udah tahu belum John yang namanya market validation? Ah, apaan tuh market validation? Gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih Sin? Salahku Sin gitu. Nah, Cynthia pun inget nih, beberapa waktu yang lalu dia ngobrol sama Mas Jimmy. Dan akhirnya dikasih tahulah sama si Cynthia ya. John, kamu kalau mau John, nih ada event keren nih John. Rugi banget kalau kamu nggak ikut ya. Dan akhirnya si Johnny pun ngikut acara ini ya. Tapi mungkin dia pakai nama lain ya, karena saya nggak lihat nama Johnny di sini. Mungkin dia pakai nama lain ya. Oke, teman-teman. Nah, dari cerita si Joni tadi, ya, kita hari ini akan bahas ya kurang lebih
30 menit, 40 menit ke depan ya, kita akan bahas tentang dua hal aja. Ya. Yang pertama, kenapa produk bisa fail ya, dan bagaimana kita mencegah itu. Yang kedua, teman-teman, bagaimana kita bisa memvalidasi market kita supaya kita nggak kejadian kayak Hijoni, teman-teman. Ya. Ini sebenarnya kalau saya bikin workshopnya itu bisa full day ya, artinya mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya. Kalaupun ini seminar biasanya sih saya bikin sekitar 3 jam atau 4 jam ya. Tapi ini waktu kita hanya 40 menit ya Mas Jimmy ya. Jadi kita akan speed up ya. Saya akan kasih poin-poinnya aja. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan aja, feel free untuk kontak saya ya. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman, kalau teman-teman seorang pemburu ya, kemudian melihat ada hewan buruan ya, seekor rusa ya, yang sudah siap di depan teman-teman. Ya. Rata-rata teman-teman yang dilakukan oleh orang-orang adalah apa? Wah, ini ada peluang nih, ya kan? Saya lagi nyari hewan buruan dan ternyata ada peluang. Maka yang dilakukan adalah menembak rusa itu. Ya. Ditembak 1 kali nggak kena, tembak 2 kali nggak kena, ya kan? Tembak 3 kali nggak kena, sampai akhirnya 9 kali ditembakkan, dan itu nggak kena semua. Padahal peluru sudah makin menipis. Barulah akhirnya sadar, tembakan yang ke-10 ini harus kena. Tembakan kali ini harus kena. Makanya dibidik baik-baik targetnya, kemudian baru ditembak lagi. Dan akhirnya kenalah si rusa itu. Tetap rusanya memang kena, buruannya memang kena teman-teman. Tapi teman-teman sudah menembakkan 9 peluru sia-sia teman-teman. Nah, inilah yang banyak dilakukan oleh para startupper. Jadi para startupper ini seringkali mereka menembakkan peluru, kelupaan bidik target dengan baik. Dan ini yang sebisa mungkin akan kita perkecil, ya, kita perkecil. Oke, kenapa sih kok banyak produk yang fail di pasaran? Ya? Kita akan lihat nih. Pada saat seorang startupper atau seorang pebisnis meluncing produknya ya, biasanya mereka terlalu fokus pada masalahnya, teman-teman. Tidak berfokus pada solusi. Masalahnya apa, masalahnya apa, masalahnya apa, digali ya. Akhirnya nggak keburu launching. Setelah itu rata-rata mereka juga dikejar dengan waktu. Kenapa? Takut kehilangan momen. Salah satu contoh, ada startup ya beberapa waktu lalu minta coaching dan mentoring ke saya. Loh, mereka membuat sebuah aplikasi untuk mendukung COVID. Tidak melakukan market validasi ya, karena sudah sangat yakin bahwa ini pasti dibutuhkan nih ya, aplikasi untuk mengecek apakah seseorang terkena COVID atau tidak. Kenapa sih kok buru-buru banget? Takut kehilangan momen. Ya. Akhirnya mereka buru-buru banget mendevelop produknya. Oke, pertanyaannya adalah setelah COVID berlalu, apakah aplikasi ini masih bisa dipakai? Ya. Ataukah aplikasi ini hanya kepakai untuk COVID aja? Ya. Nah ini yang seringkali akhirnya di awal kelihatannya memang ini menjadi sebuah solusi, tetapi tidak untuk jangka waktu panjang, teman-teman. Ya. Dan ini yang menjadi salah satu penyebab gagalnya sebuah produk di pasaran. Oke, kemudian terlalu fokus pada product development. Nah, ini biasanya kalau startup itu dibangun oleh orang-orang yang mayoritas adalah orang-orang teknikal, teman-teman. Ya. Mereka fokus pada bikin aplikasi harus yang bagus ya, harus sesuai dengan SDLC ya, Software Development Life Cycle, atau mungkin teman-teman fokus pada ini teknologinya saya mau pakai teknologi blockchain misalkan ya. Dan ini saya mau develop dari awal banget ya. Sampai nanti menghasilkan apa yang kita idam-idamkan nih, harus bisa ini ya. Terlalu fokus pada product development. Akhirnya
beberapa hal terkait bisnis dan market validation nggak dipikirkan, ya. Karena fokus pada produknya dan terlalu yakin. Ya. Kemudian ada kesalahan asumsi nih teman-teman. Ya. Kalau kita mau membangun sebuah startup ya, pasti teman-teman kemarin udah banyak belajar tentang bisnis model nih. Ada bisnis model canvas, ada lean canvas ya, macam-macam. Ya. Nah, di sini mengasumsikan ya, sama seperti yang tadi diasumsikan oleh si Joni ya, bahwa oke, kalau nenekku aja butuh ya, yang di Jerman, apalagi yang di Indonesia nih, ya, yang orang-orangnya juga lebih narsis ya, gitu. Ya. Yang udah nenek-nenek pun di Indonesia lebih narsis dari di Jerman. Ini adalah asumsi. Dan seringkali asumsi ini nggak didukung oleh data yang valid, teman-teman. Ya. Sehingga membuat bisnis model pun tersesat di sana. Mengidentifikasi customernya tersesat, mengidentifikasi persona customernya tersesat, ya. Akhirnya mendesain value proposition juga tersesat. Ya. Nah dari sini teman-teman, akhirnya produk pada saat dilempar ke pasar, launching ya, nggak ada orang mau pakai gitu. Nah kemudian kebanyakan startup ya itu terlalu yakin pada produk value-nya, ya, sangat pede dengan produknya. Kalau produkku ya pasti produk yang paling bagus gitu. Nah, sehingga akhirnya menutup semua mata dan telinga bahwa mereka harus melakukan market validation. Udah pokoknya produkku paling bagus nih. Kalau kasusnya si Joni tadi, produknya Joni paling bagus. Kenapa? Secara teknologi, wah dia jago banget. Secara teknologi dia udah mengalokasikan waktu, dia udah beli segalanya yang terbaik ya. Cloud dia beli yang terbaik nih, dia ambil di Amazon misalkan gitu ya. Nah kemudian dia domain, hosting dan lain sebagainya dia udah pakai yang high tech semua. Tetapi seringkali karena fokusnya pada product value dan product value-nya ini mereka overconfidence teman-teman. Ya. Karena adanya kesalahan asumsi, kemudian bisnis modelnya juga kurang tepat ya. Produk value-nya akhirnya tergambarkan seakan-akan ini produk saya memang paling hebat, paling bagus. Nah, ini adalah hal-hal yang membuat produk biasanya gagal di pasaran. Sehingga teman-teman kita kemarin sudah sempat belajar ya di sesi yang sebelumnya ya, itu tentang lean startup. Ya, saya mereview aja teman-teman ya, bahwa di dalam lean startup teman-teman, itu kita mengenal 3 hal yang utama nih. Build ya, jadi dari ide itu dibuild ya. Dibangunlah asumsi-asumsi ya, kemudian dibangunlah bisnis model, ya, dibangunlah MVP, dibangun apa namanya prototype ya, prototype dulu kemudian baru MVP, dan akan kita launching ke pasaran. Dan jangan lupa teman-teman, di sini teman-teman harus melakukan pengukuran nih. Ya, jadi yang namanya pengukuran ya, ini tidak satu kali teman-teman, tetapi dari produk ini kita lempar ke pasar. Mulai dari prototype kita lempar, kemudian MVP kita lempar. Ya. Kemudian jangan lupa, jangan cuma dilempar. Ya. Tetapi harus ada metode pengukuran yang tepat nih teman-teman. Ya, matriksnya seperti apa ya? Ini ada beberapa matriks ya. Nanti akan mungkin di kesempatan lain bisa diagendakan ya untuk khusus membahas tentang market validation lengkap dengan matrik-matriknya. Ya. Nah, setelah itu, setelah diukur teman-teman, maka kita akan dapat nih datanya. Dan dari data ini diterjemahkan menjadi informasi teman-teman. Kemudian ini kita pelajari. Apa yang kurang kemarin? Apa yang masih perlu ditingkatkan? Sehingga ini memunculkan ide baru lagi. Ide baru akan di-build lagi dan seterusnya. Sehingga ini menjadi sebuah siklus yang berkesinambungan. Nah, inilah konsep dari lean startup, teman-teman. Oke. Tentang market validation sendiri, ya. Sebenarnya apa sih? Hal pertama ya yang ingin kita ketahui dari market validation. Ya. Sebenarnya hal paling utama yang kita ingin tahu adalah apakah ide bisnis kita itu menyelesaikan permasalahan. Oke, menyelesaikan permasalahan. Setelah itu yang kedua adalah
ada nggak marketnya gitu loh. Permasalahan siapa nih yang diselesaikan? Ya. Seberapa besar marketnya? Ya. Ada nggak potensial buyernya? Bisa nggak saya dapetin customer-customer yang potensial? Berapa luas itu? Karena kalau kita membangun sebuah startup, kita mendevelop sebuah produk ya, kemudian marketnya cuma sedikit, ya saya rasa itu akan menghambat kita pada saat kita akan melakukan skill up ya. Kita akan kesulitan untuk melakukan growth growth untuk bisnis kita ya. Sehingga kita harus melihat pada satu, apakah ide kita memang menyelesaikan permasalahan nih, ataukah masih gantung nih permasalahannya, gitu kan, tidak terselesaikan, sehingga orang nggak mau pakai nih, gitu. Yang kedua, ya, kita lihat marketnya ada nggak. Yang ketiga, bisa nggak kita dapat potensial buyer atau potensial customer. Oke teman-teman. Nah sekarang saatnya teman-teman untuk duduk di meja kerja, ya, fokus pada melakukan market validation. Yang harus dilakukan pertama kali apa? Yang harus dilakukan adalah teman-teman harus membuat asumsi dan mendevelop produk konsepnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan data ya, yang sevalid mungkin. Nah, kemudian di sini juga akhirnya teman-teman harus mendevelop bisnis model yang tepat nih teman-teman. Ya. Mendevelop bisnis model yang tepat berdasarkan data-data yang ada. Ya. Nah, dari sini muncullah asumsi-asumsi, teman-teman bisa lihat dari literatur, bisa googling dan lain sebagainya ya. Dari situ data harus terkumpul secara valid. Nah, setelah itu teman-teman membangun sebuah visualisasi nih. Ya. Visualisasi ini bisa dalam bentuk wireframe, ya, prototype aja, ataupun malah MVP. Nah, kemudian visualisasi produk teman-teman ini ya, akan kita lempar ke orang-orang yang memiliki masalah itu. Ya. Kenapa? Karena kuncinya adalah orang-orang yang memiliki masalah. Baru kita nanti akan berbicara tentang potensial customer. Ya. Sekarang yang kita kejar bukan potensialnya dulu. Pertama kali yang kita kejar adalah real customer-nya. Orang-orang yang punya permasalahan. Ya. Kalau seperti kasusnya Joni tadi, berarti orang-orang yang punya masalah siapa nih? Tentu saja para manula. Ya. Para manula yang lagi jomblo ya. Kalau yang nggak jomblo ya jangan ya. Jadi para manula yang lagi jomblo. Ya. Itu adalah orang-orang yang memiliki permasalahan itu. Lagi jomblo, tetapi mereka juga narsis banget ya, dan mereka kepingin punya pasangan, mereka ingin punya dating, mereka ingin bersosialisasi dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman-teman membuat kuesioner nih. Ya. Permasalahan utama dari membuat kuesioner, teman-teman, biasanya adalah kesulitannya bagaimana bikin pertanyaannya. Untuk membuat sebuah kuesioner, yang tujuannya adalah memvalidasi value proposition kita. Ya. Jadi value proposition ini sudah kita rumuskan di yang pertama, teman-teman. Ya. Sudah kita rumuskan di yang pertama, di mana kita membangun asumsi dan kita mendevelop bisnis model. Nah, value proposition ini kita validasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita gunakan untuk interview. Pertanyaannya harus seperti apa? Ya. Supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, yang optimal, teman-teman, maka pertanyaannya harus berbentuk open-ended. Pertanyaan open-ended itu yang gimana sih, Mas Win? Gitu kan? Pertanyaan open-ended, ya, gampangnya adalah pertanyaan yang menuntut explanation, yang menuntut penjelasan. Ya. Jadi bukan pertanyaan ya dan tidak. Ya. Itu close question. Ya. Apakah Anda suka dengan produk kami? Jawabannya kalau enggak ya, ya tidak. Tidak ada explanation dan kita tidak bisa menggali lebih jauh lagi. Tapi seandainya itu kita ubah, apa yang membuat Anda tertarik dengan produk kami, ya, maka dia akan bercerita tuh. Nah, di sini yang disebut dengan open-ended question. Oke, ini saya berikan satu
satu skenario nih teman-teman. Ya, satu skenario. Ini ada seorang programmer, ya, namanya Budi. Keahliannya si Budi ini adalah di bidang web programming. Ya. Budi sudah menjalankan profesinya sebagai web programmer ya sudah 2 tahun. Beberapa proyek sudah dia kerjain. Ya. Skillnya Budi ada di Python, ada di PHP, ada di UI UX. Nah kemudian si Budi ini lagi nyari kerja. Nah di sini saya mengambil satu contoh teman-teman. Contoh ini adalah salah satu startup yang saya develop. Kami start bulan Januari kemarin ya. Itu namanya Rakrian, ya. Rakrian Digitalent Hub. Ya, jadi awalnya Rakrian ini, teman-teman, kami ingin membangun sebuah startup di mana startup ini memiliki value proposition, memudahkan para digital talent ya, untuk mendapatkan pekerjaan di company-company yang bagus ya. Terutama company-company yang sudah bertaraf internasional sehingga gajinya juga cukup besar. Awalnya itu ya. Ide dasarnya itu. Nah, kemudian kami membangun Rakrian Digital Talent. Nah, Budi sebagai seorang web programmer yang memiliki kebutuhan untuk menemukan di mana dia bisa bekerja sesuai dengan keahliannya, tapi dia maunya gaji tinggi nih teman-teman. Jadi dia nggak mau kalau yang cuman gaji 1 juta, 2 juta, 3 juta UMR dia udah nggak mau nih. Gitu. Ya. Maka si Budi ini ya dia nyari nih di mana ya ada Digitalent Hub ya di Malang ya. Jadi Digitalent Hub itu adalah sebuah hub ya, sebuah penghubung ya, antara digital talent dengan company-company. Nah, pada saat itu saya sharing aja bahwa inilah yang dulu dilakukan oleh Rakrian, teman-teman. Ya. Pada saat si Budi mencari di Google ya, Digitalent Hub Malang, maka dia menemukan Rakrian Digitalent Hub. Ya. Nah, pada saat itu Rakrian Digitalent Hub belum sesempurna sekarang. Jadi apa yang dilakukan oleh Rakrian Digitalent Hub? Maka Rakrian Digitalent Hub membangun sebuah MVP, minimum viable product, dan ini kita gunakan untuk melakukan market validation sebelum kita membangun bisnis yang lebih besar. Jadi ini di awal dulu Rakrian hanya membangun seperti ini teman-teman. Ini ada page ya, kemudian page ini hanya ada home, kemudian ada Digitalent Hub, ya, ada event, sign in, sign up. Udah, nggak ada apa-apa lagi di MVP kita. Ya. Artinya kita memang mau melakukan market validation, kita ingin tahu apa sih yang dibutuhkan sama customer. Ya. Dan kita langsung nyari customer-customer yang memiliki permasalahan sesuai dengan asumsi awal dari Rakrian Digitalent Hub ya, bahwa banyak orang, banyak digital talent ya, yang mereka kesulitan untuk mencari tempat kerja. Tetapi tempat kerjanya harus yang bonafit ya, memiliki standar tinggi dan menawarkan gaji yang gede. Nah, akhirnya kami membuatlah seperti ini. Nah, si Budi tadi begitu dia mencari di Google ya, kemudian dia melihat ada Rakrian Digitalent Hub di sini ya, maka si Budi langsung ngeklik Rakrian Digitalent Hub. Ya, dia kepingin tahu nih ada apa aja di sana gitu kan. Nah, padahal jujur aja teman-teman ya,
di Rakrian Digital Hub pada waktu itu emang belum ada apa-apanya ya, karena kami sedang melakukan market validation. Ini cuma MVP aja. Tetapi begitu si Budi melihat bahwa, wih, di sini ada ya perusahaan yang gede-gede nih, ada NDP. NDP itu orang banyak yang mengatakan NDP adalah Silicon Valley yang ada di Indonesia. Nongsa Digital Park, Silicon Valley-nya Indonesia. Nah, di sana ada banyak company juga. Kemudian gaji di sana cukup besar. Itu rata-rata sekitar minimal kalau nggak salah sih sekitar 8 jutaan ya, 8 juta sampai dengan 30-40 juta. Dan kemudian ada juga dari AIA internasional, dari AIA nih. Nah, ini yang kami tawarkan untuk menjaring orang-orang yang memang memiliki permasalahan. Nah, apa yang dilakukan oleh si Budi? Si Budi melihat, oh ini ada perusahaan-perusahaan nih. Kemudian ada tahapan pendaftaran untuk jadi digital talent yang bisa dikirim ke sana nih. Ya, ada 7 tahap ya. Dia lihat tuh 1, 2, 3, 4. Oh kayak gini ya. Oke deh. Aku mau sign up. Akhirnya si Budi melakukan sign up. Ya, karena dia nggak akan bisa sign in sebelum dia sign up. Nah, pada saat dia sign up teman-teman, ya, maka Budi mendapatkan form seperti ini. Formnya simpel banget ya. Cuma suruh ngisi nama depan, nama belakang, username, ya, email, password, konfirmasi, sign up, dan selesai. Ya. Tetapi teman-teman, ya, si Budi diminta untuk mengisi registration form. Ya, setelah dia mengisi yang tadi. Ya. Dan ini bisa ditutup kapanpun ya. Jadi Budi tidak wajib mengisi. Tetapi yang penting adalah teman-teman, pada saat kita memberikan satu kuesioner, seringkali orang nggak mau ngisi kuesioner karena orang akan mikir nih, alah, ngabisin waktu, buang waktu, ngapain saya harus ngisi. Nah, maka yang utama di dalam membuat sebuah kuesioner, teman-teman, untuk market validation, kita harus tunjukkan dulu bahwa kuesioner ini ada benefitnya untuk para responden. Ya. Kasih prolog dulu, jangan langsung ya tahu-tahu dimunculin pertanyaan, pada nggak mau tuh. Ya. Nah, biasanya yang kami lakukan seperti ini, teman-teman. Ya. Rakrian Digital Hub, kita akan ceritakan nih, ya, Digital Supply itu apa. Ya. Kemudian ya, ada di paragraf kedua, teman-teman, itu satu paragraf ya, yang isinya adalah kalimat meminta mereka untuk mengisi, ya, kemudian memberikan benefit untuk mereka. Kalau kita lihat di sini, apa sih yang membuat orang mau mengisi? Ya. Yang membuat orang mau mengisi di sini adalah satu, kita menghargai minat mereka. Ya, nggak ada orang yang nggak suka dihargai, teman-teman. Ya. Jadi kita hargai mereka, itu orang sudah suka. Ya. Kemudian informasi ini ya, akan berguna untuk mereka. Karena ini akan digunakan untuk menyempurnakan aplikasi ya yang nantinya akan mereka pakai. Sehingga partisipasi mereka akan memiliki arti di dalam pengembangan aplikasi. Dan ini biasanya responden itu suka banget kalau dilibatkan. Nah, pertanyaannya ada cukup banyak ya, saya nggak ambil semua ya, saya kasih contoh aja pertanyaannya teman-teman. Ini, manfaat apa yang Anda harapkan akan didapat dari Rakrian Digital Hub? Ini memaksa orang untuk mereka memunculkan harapannya. Mereka kepingin apa sih? Ya, biasanya dari situ mereka ada yang curcol tuh ya. Mereka akan bikin permasalahan mereka apa, kemudian manfaatnya apa. Pertama kali ya, yang ingin kita ketahui adalah goalnya apa sih orang mau pakai Rakrian ini, gitu kan? Nah, ini akan menjawab value proposition yang sudah kita asumsikan sebelumnya. Nah, kemudian ya kita akan sampaikan juga bahwa saat ini ya Rakrian itu punya yang namanya fitur digital talent supply yang memudahkan para digital talent mendapatkan pekerjaan di perusahaan ternama. Ini kita sampaikan. Ya. Nah, kemudian kita munculkan fitur apa sih yang Anda harapkan ya, supaya ada peningkatan ya.
Jadi kita ajak mereka untuk oke, Anda mau request apa nih gitu. Nah, akhirnya dari banyaknya kuesioner yang kita sebar, teman-teman, akhirnya memunculkan satu unit tambahan, yaitu skill development. Kenapa? Karena mayoritas responden itu mengatakan, oke, kami memang butuh pekerjaan di perusahaan ternama, tapi kami juga butuh untuk mengimprove skill mereka, ya, meningkatkan skill mereka supaya sesuai dengan standar yang ada di perusahaan itu. Akhirnya apa, teman-teman? Dari situ ya, fitur apa yang Anda harapkan bisa lebih membantu Anda? Banyak banget yang minta bikin skill development dong, semacam training yang sifatnya itu langsung pointing, ya, tidak bertele-tele tapi langsung sesuai dengan standar perusahaan. Dan akhirnya sekarang yang ada di Rakrian Digital Talent Hub tidak hanya tentang Digital Talent Hub tetapi juga tentang skill development, ya. Jadi saat ini Rakrian membantu orang-orang untuk bekerja di perusahaan ternama, tetapi untuk yang belum punya skill, mereka bisa bergabung di skill development. Dan ini memang kita lemparkan dulu untuk masyarakat yang ada di Malang. Tetapi teman-teman, kita start bulan Januari ya, Februari, Maret, April, Mei ya, sampai dengan saat ini kita sudah akhirnya bekerja sama dengan banyak kampus ya. Skill development-nya jalan, Digital Talent Hub-nya jalan, teman-teman. Ya, jadi karena biayanya murah ya, maka skill development ini bekerja sama dengan banyak kampus untuk meningkatkan praktikal dari para mahasiswanya. Nah, selain itu nanti orang akan bisa kita salurkan nih, baik yang ikut skill dev maupun yang sudah punya standar tinggi seperti si Budi tadi. Oke, teman-teman. Nah, selain itu kita punya yang namanya Lean Validation Board. Lean Validation ini kita gunakan untuk apa? Ya, hampir sama dengan BMC, hampir sama dengan kanvas yang lain, teman-teman. Jadi kalau kanvas-kanvas yang lain itu memang tujuannya adalah supaya kita nggak terlalu banyak mengetik dan lain sebagainya. Kita harus buka berpuluh-puluh lembar halaman ya. Kita cukup lihat satu kanvas, satu board, kita udah bisa tahu nih maunya apa. Nah, ada Lean Validation Board. Ya. Secara umum, Lean Validation Board ini memang digunakan untuk mencatat hasil-hasil dari market validation yang kita lakukan, teman-teman. Nah, di sini ada banyak banget ya. Mungkin nanti kalau cara pengisiannya kita akan bahas di next event ya. Tapi yang bisa saya sampaikan di sini adalah secara garis besar Lean Validation Board ini kita bagi jadi dua bagian ya, teman-teman ya. Bagian yang pertama ada di sebelah kiri. Ya, ini lebih ke arah bagaimana kita mendefinisikan customer dan problemnya. Ya. Apakah nantinya solusi dari kita itu sudah fit apa belum sih dengan problem dan dengan customer-nya? Ini akan kita uji di dalam market validation dan hasilnya kita munculkan di sini. Ya. Jadi di sebelah kiri bisa teman-teman lihat ya tentang semuanya tentang customer tuh, tentang customer, kemudian tentang permasalahan mereka apa ya kan. Nah ini yang bisa teman-teman gunakan nanti sebagai pertanyaan landasan untuk pertanyaan teman-teman pada saat membangun sebuah kuesioner ya, yang akan kita launching ke market. Oke. Kalau yang di sebelah kiri adalah pendefinisian tentang customer problem. Bagaimana dengan yang di sebelah kanan? Nah, yang di sebelah kanan ini adalah eksperimen tracker, teman-teman. Ya, jadi hasil-hasil eksperimennya teman-teman itu nanti diletakkan di sebelah kanan. Caranya gimana? Nanti mempergunakan ini ya. Secara singkat aja saya sampaikan. Penggunaannya yang paling gampang sama dengan teman-teman belajar BMC ya. Jadi kita pakai post-it. Ya, bikin ininya gede ya, bikin kanvasnya gede itu, kemudian kita pakai post-it, tempel-tempelin di situ. Ya. Nah ini cara yang paling cepat dan yang pernah saya lakukan, teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi itu tadi terkait dengan sedikit konsep tentang bagaimana melakukan market validation dan apa yang biasa saya lakukan ya, baik untuk saya maupun untuk para coachee yang coaching ke saya ya. Nah, tantangan yang sekarang
kita berikan untuk teman-teman, apakah teman-teman sudah ready untuk next level. Next level di sini tentu saja kalau sekarang stage-nya stage startup teman-teman itu sudah diideasi ya, kemudian sudah melakukan development untuk BMC dan lain sebagainya, apakah sekarang Anda sudah ready untuk melakukan market validation? Ya. Dan bisa juga di sini next levelnya adalah teman-teman ingin mendapatkan lebih banyak lagi. Ya. Nah, nanti silakan untuk membuat workshop atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang lebih detail lagi ya. Dan ini saya kemarin sempat ngobrol juga dengan tim dari disruptive learning ya. Teman-teman harusnya memang dapat mentoring dan coaching secara dedicated. Ya, jadi itu akan lebih mempercepat teman-teman untuk bagaimana teman-teman bisa skill up ataupun bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan tahap awal ya dari satu siklus untuk lean startup teman-teman. Ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Saya kembalikan lagi pada Mas Jimmy. Ya. Ini ada kontak saya, teman-teman. Ya, nanti untuk materi akan saya share ke admin ya. Silakan nanti untuk didistribusikan. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Ya, saya kembalikan kepada Mas Jimmy selaku moderator. Monggo, Mas Jimmy. Siap, wah terima kasih Pak Win atas materi yang luar biasa banget. Tadi kita mulai dengan apa namanya? Adanya story yang cukup unik banget ya, yang representatif banget buat para startup-startup yang lagi coba gali ide mereka, validasi ide mereka gitu ya. Dan juga tadi terutama yang saya lihat juga banyak poin-poin menarik yang bisa kita pelajari ya teman-teman, kayak mulai dari pentingnya memahami lean startup, kayak yang Bapak Win tadi bilang mengenai build, measure, kemudian learn. Nah, itu juga salah satu bagian dari bagaimana kita memvalidasi baik customer maupun market validasi yang ada di bisnis kita gitu kan. Kemudian juga tak kalah pentingnya juga tadi dari Pak Win juga menyebutkan mengenai ternyata untuk strategi validasi pun juga nggak mudah gitu ya. Dan kita juga harus melakukannya sesering mungkin gitu. Mulai dari adanya questionnaire maupun interview. Dan yang paling penting yang bisa kita pelajari tadi ada hal baru yang saya dapatin Pak hari ini mengenai Lean Validation Board. Mungkin teman-teman di sini masih belum banyak yang familiar dengan board semacam ini karena mungkin sejauh ini dari kami masih belajar tentang BMC atau Lean Canvas begitu ya. Ternyata untuk validasi juga ada boardnya sendiri gitu ya yang harus kita eksekusi gitu ya Pak ya. Betul. Baik. Pak Win mungkin saat ini kita langsung masuk ke Q&A gitu ya Pak ya. Monggo, silakan. Dari teman-teman udah banyak sekali yang menanyakan. Ya cukup keren nih Pak. Artinya antusias banget nih ya. Antusias banget nih Pak. Ini para startup founder yang udah gemes lah ya istilahnya untuk develop startup. Tapi mudah-mudahan banyak yang bisa kita pelajari ya teman-teman di sini dari Pak Wid tadi, terutama validasi itu benar-benar penting banget. Jadi saya mulai langsung di pertanyaan pertama ya Pak ya. Ini dari Mas Michael. Jadi Masnya menanyakan bagaimana cara untuk mengatasi kehilangan momen tadi, Pak. Oke, saya jawab satu-satu dulu. Bapak Win tadi sempat terkait hal itu. Iya, Pak. Silakan. Oke, saya jawab satu-satu dulu yang dari Mas Michael ya. Bagaimana untuk mengatasi kehilangan momen? Ya, untuk mengatasi kehilangan momen yang biasa saya ajak teman-teman ya untuk berpikir bagaimana supaya momennya nggak hilang adalah satu, jangan terlalu lama berkutat dengan kesempurnaan produk. Kenapa? Karena semakin lama kita berkutat dengan kesempurnaan produk ya, produk itu nggak bakal sempurna teman-teman ya. Maka yang kita lakukan adalah pertama kali lakukan market validation secepat mungkin. Kalau tadi saya sampaikan yang dari Rakrian ya,
Kita market validation pertama kali memang kita munculkan ya cuman hanya satu page aja ya. Dan itu kalau sebenarnya kalau kita ngetris ke dalam apakah itu produknya sudah ada? Ya. Jujur aja saya jawab belum ada. Ya. Cuman kalau saya nunggu saya dapat katakanlah saya dapat 10 perusahaan misalkan yang bisa berpartner dengan kami. Wah, itu butuh waktu tuh. Belum tentu itu 1 tahun kelar tuh ya. Sementara momen kita sudah hilang tuh. Nah, makanya kita munculkan adalah oke, kita bikin aja satu page. Yang penting kita bisa mengcapture kebutuhan dari customer kita. Sehingga kita nggak akan kehilangan momen. Lakukan hal yang sesimpel mungkin yang bisa dilihat dan dirasakan oleh customer ya. Kemudian yang penting adalah kita bisa dapat feedback dari customer. Dan customer ini akan bisa jadi leads untuk kita. Ya. Itu cara untuk memperkecil momen yang hilang. Mungkin itu, Mas Jimmy. Ada lagi? Oke, wah mantap Pak. Ya, jadi emang emang kita nggak bisa terlalu lama itu ya Pak. Kayak overthink juga nih ya. Kalau misalnya kita mau bangun produk itu, just go to the market. Betul. Kalau terlalu lama malah waktunya nanti habis di sana, Mas. Kita develop produk, nggak cukup tuh develop produk 6 bulan tuh. Iya kan? Nah, yang enak seperti apa? Sambil jalan aja gitu. Sambil jalan, produk kita develop ya. Produk di sini tidak harus barang ya, teman-teman ya. Tidak harus dalam bentuk barang ya, teman-teman. Bisa jadi dalam bentuk jasa ya. Artinya produk ini adalah apapun yang menjadi komoditi dari bisnis teman-teman atau dari startup atau dari startupnya teman-teman. Seperti itu, Mas. Silakan kalau ada lagi. Oh, ini saya buka aja ya di chat ya. Halo, Mas Jimmy. Suaranya hilang. Oke. Saya langsung ini aja ya. Saya bantuin Mas Jimmy ya. Ini dari Mbak Syaroful Aska nih. Ada satu produk ya, sudah jalan ya, sudah market validasi, trennya bagus. Wah, ini keren nih. Ketika bisnis berjalan, ada tren yang bagus, punya pelanggan setia. Tapi ketika di atas 6 bulan, maka tren penjualan mulai turun dan semakin turun. Apa yang salah? Apakah marketing atau promosinya, ataukah inovasi produknya yang kurang? Sehingga masyarakat bosan. Nah, ini sebelum kita bisa menjawab, ya kalau saya nggak bisa jawab nih, gitu ya. Apa yang salah? Ya nggak tahu karena saya kan belum tahu secara detail ya. Saya belum tahu secara detail nih seperti apa. Nah, maka saya akan menyoroti aja tentang market validation-nya. Ya, di sini untuk market validation sebenarnya tidak ada yang salah. Ya. Tidak ada yang salah. Sama juga dengan jawaban dari responden, teman-teman ya. Tidak ada jawaban responden yang salah. Kalau ada jawaban yang kurang tepat, ya, yang perlu ditinjau bukan jawabannya, tetapi pertanyaannya, teman-teman. Ya, karena orang akan menjawab sesuai dengan pertanyaan. Nah, ini kalau dari pertanyaannya Mbak atau Mas Syaroful Aska ya, sudah jalan oke, keren ya. Sampai dengan 6 bulan udah jalan bagus. Setelah itu penjualannya menurun. Apa yang salah? Nah, ini yang harus kita cari dari market validation-nya, teman-teman. Makanya kalau kita membuat sebuah market validation, kita harus berpikir jauh ke depan. Ya. Jadi misalnya gini nih, oke, 1 tahun ke depan apa ya yang diharapkan oleh mereka? Ya. Dan dari pertanyaan itu kita akan mendapatkan sesuatu yang ingin kita gali itu kalau bisa dalam jangka panjang. Contohnya tadi saya berikan untuk Rakrian Digitalent ya. Yang saya tanyakan adalah kebutuhan dasar mereka apa sih sehingga mereka nyari itu. Oh, kebutuhan dasar untuk dapat pekerjaan. Ya. Dan selain itu apa lagi? Ya. Tidak hanya berhenti di mencari pekerjaan, ya. Apalagi yang dibutuhkan gitu kan. Dan ini akan kita lihat sehingga jangan sampai hanya di 6 bulan. Ya, kalau 6 bulan bagus, setelah itu ada penurunan untuk tren market misalkan.
Ini hampir sama dengan yang tadi saya sampaikan. Ada startup yang mereka hanya concern pada COVID ya. Nah, setelah selesai COVID kayak gimana? Nah, disinilah perlunya peran mentor dan coach, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena mentor dan coach ini akan membantu teman-teman untuk berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Ada dua peran di sini. Yang pertama mentor, yang kedua coach. Apa sih bedanya? Ini dua hal yang berbeda, teman-teman ya. Cuman di lapangan banyak disalah kaprahkan mentor sama dengan coach. No, bukan ya. Jadi mentor ini adalah dia membantu orang memberikan knowledge berdasarkan pengalaman. Ya. Jadi pengalamannya si mentor. Ya. Jadi kalau misalkan gini nih, Mbak Syaroful berbisnis di bidang produk minuman, cari mentor ya yang memang dia sudah sukses bisnis minuman. Ya. Apakah mentor yang bisnis sate nggak bisa? Bisa juga, tetapi yang namanya mentor adalah dia sudah sukses duluan tuh di situ, sehingga dia bisa memberikan masukan-masukan berdasarkan experience dia. Ya. Oke, saya dulu pernah ngelakuin kayak gini loh, dan ini berhasil. Coba kamu lakuin ya kayak gini. Itu adalah mentor, teman-teman. Kalau coach beda lagi ya. Coach ini lebih banyak dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memprovokasi dan mengajak si coach atau si klien itu untuk berpikir ya. Jadi coach ini akan menemani coach untuk berpikir dari sudut pandang yang berbeda nih gitu. Diajak jalan bareng ya. Yuk kita mikir sama-sama gitu. Nah, coach akan banyak nanya. Ya. Klien atau coach akan banyak menjawab. Tapi dari jawaban-jawaban itu akhirnya muncullah solusi-solusi yang sesuai dengan kekuatan si coach. Ya. Kalau mentor beda. Saya dulu ngelakuin ini, kamu lakuin ini. Waduh Pak, ya nggak bisa Pak. Kasusnya beda. Bapak, oh duitnya banyak, saya nggak bisa. Nah, sudah berhenti di situ. Ya. Itu kalau mentoring. Tapi kalau coaching beda. Oke, apa yang bisa Anda lakukan untuk, apa yang Anda miliki? Aset apa yang Anda miliki untuk membantu Anda meningkatkan kapasitas, misalnya gitu. Oh, saya punya ini. Oke. Selain dari yang sudah Anda miliki sekarang, hal lain apa yang bisa membantu Anda untuk meningkatkan kapasitas? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan memancing yang akhirnya si coach ya, itu akan, oh iya ya, kan aku bisa ngelakuin ini, sehingga potensinya akan digali terus oleh si coach sampai dia keluar. Nah, ini makanya kalau saya tadi sempat sampaikan, teman-teman memang butuh dedicated mentor dan coach. Ya. Kenapa? Karena supaya tidak kejadian seperti Mbak Syaroful ini. Ya, jadi ada orang yang diajak ngomong, ada orang yang membantu untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Ini Mas Jimmy. Saya kembalikan pada Mas Jimmy. Halo, Mas Jimmy. Halo Pak. Ya, saya kembalikan pada Mas Jimmy. Silakan. Oh ya, Pak, maaf ini tadi saya tiba-tiba mati HP-nya tadi barusan masuk lagi. Jadi kehilangan apa namanya pertanyaan teman-teman nih di sini jadinya. Atau nggak apa-apa, saya bantu untuk ini kok. Saya bantu untuk lihat di chat tadi. Oke, iya Pak. Mungkin bisa lanjut yang di pertanyaan berikutnya mungkin ya Pak ya. Oke. Salah dari Indra Prianto saya terakhir. Oke, dari Mas Indra ya. Jika kita fokus pada market validation, tapi di sisi lain product development masih belum optimal, MVP-nya belum optimal, kita sudah memutuskan launching ke pasar. Apakah berpengaruh banyak? Ya. Jika launching sambil tetap mendevelop produk startup. Oke. Kalau Anda mau launching, ya, ini dua hal yang berbeda ya teman-teman ya. Anda melakukan launching MVP ataukah launching produk nih? Kalau launching produk, jangan sekali-sekali launching produk ya, sebelum Anda melakukan MVP. Kenapa? Ya kalau produknya itu pas bener, on track ya. On track sesuai dengan permasalahan yang dihadapi customernya juga sudah jelas dan lain sebagainya. On track, oke. Anda tinggal jalan lanjut. Tapi seandainya tidak Anda launching ke produk, maka yang terjadi adalah seperti si Johnny tadi. Ya. Nah, di sini pertanyaannya Mas Indra fokus pada bagaimana kalau ingin melakukan market validation, ya, tapi di sisi lain product development masih belum optimal.
Yang namanya MVP teman-teman ya, itu juga selalu bertumbuh, ya, selalu bertumbuh. Jadi yang sebelum ke MVP, teman-teman bisa membuat wireframe. Ya. Lakukan hal-hal yang paling sederhana. Bahkan kalau MVP belum ada, teman-teman jual mimpi itu loh boleh. Saya ambil satu kasus ya, pada waktu itu Dropbox. Dropbox ini belum kelar mereka bikin MVP teman-teman. Tetapi mereka membuat sebuah video ya, yang isinya adalah ini loh. Ya, kami punya produk namanya Dropbox. Produk ini akan bisa membantu Anda untuk bla 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 ya, memudahkan Anda untuk bla 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 bla, memberikan keuntungan untuk Anda bla 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 ya. Itu dibuat dikemas dalam sebuah video. Setelah itu mereka lempar ke pasar, mereka minta feedback teman-teman. Dan itu pun dijanjikan, oke, untuk Anda yang memberikan feedback ke kami pada saat ini, nanti Anda akan dapat 1 tahun gratis. Full feature untuk Dropbox. Senilai sekian $100. Siapa orang nggak mau? Mau. Padahal mereka cuma lihat video. Nah, sambil mereka melakukan market validation yang simple seperti ini, mereka mendevelop terus prototype, kemudian mendevelop MVP. Nah, setelah ini jadi mereka lempar lagi ke pasar MVP-nya. Ya. Mulai dari prototipenya dulu mereka lempar ke pasar, tapi pasar di sini mereka ambil pasar yang paling kecil. Ya. Sesuai dengan network mereka nih, jaringan mereka. Nah, seperti teman-teman di sini kan juga punya jaringan. Ya kan? Jaringan pertemanan misalkan, jaringan komunitas misalkan. Ya. Nah, kemudian di situ teman-teman bisa melibatkan mentor dan coach nih. Libatkan di situ ya untuk memberikan masukan, untuk diajak diskusi ya. Sehingga percepatan dari progres teman-teman itu bisa jauh lebih cepat dibanding kalau teman-teman mengerjakan sendiri, ada apa-apa dipikir sendiri, ya kan? Banyak-banyaklah ikut komunitas. Ya. Kenapa ada banyak tempat untuk belajar di komunitas? Dan komunitas ini akan menjadi early market untuk teman-teman melaunching MVP dan mendapatkan feedback. Ya. Mungkin itu ya, Mas Jimmy ya. Oke, siap Bapak. Oke. Oke. Ini saya bacakan untuk next question Pak ya. Oke. Ini yang berikutnya ini dari Laksamana. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, bukankah open-ended question konsekuensinya terkadang si responden memiliki bias atau enggan mengisi karena isi esai? Karena terlalu demanding ya untuk isi esai. Iya. Oke, kecuali memberi hadiah. Oke. Iya. Jadi mungkin dari open-ended sama close-ended itu mungkin dari Pak Win bisa memberikan perspektif gitu sih Pak. Kira-kira kenapa harus ini dan kenapa harus tidak pakai itu, dan kapan bisa pakai ini dan tidak gitu Pak. Oke, ini kayaknya juga pertanyaan pribadinya Mas Jimmy deh. Iya. As a startup founder juga Pak. Iya. Nah, oke, kapan kita harus lakukan open-ended question ya? Biasanya kalau saya sih melakukan open-ended question ini pada stage-stage awal ya. Dan marketnya sudah saya pilih sehingga memang nggak besar ya, tetapi saya tahu kemungkinan besar mereka bakalan mau nih bantu saya. Siapa itu? Teman-teman saya. Ya. Dan orang-orang yang memang sudah saya kenal. Ya. Itulah yang akan mengisi untuk open-ended question, teman-teman. Ya. Atau orang-orang yang memang mereka punya pain di situ. Ya. Satu contoh tadi kayak si Budi tadi. Dia punya pain tuh di situ. Ya. Aku kepingin bikin aku kepingin mendapatkan pekerjaan di company yang bagus nih gitu ya. Dan itu pain. Sehingga kita akan tawarkan ke mereka bahwa kita berikan janji aja ke mereka bahwa oke, dengan Anda membantu kami ya, Anda akan mendapatkan free nih. Anda akan mendapatkan free keanggotaan selama sekian dan Anda akan mendapatkan benefit ini. Kasih aja, dan itu kan tidak harus dalam bentuk duit. Ya. Seringkali yang ada di mindset para startup founder adalah memberi hadiah itu dikasih pulsa, dikasih duit, dikasih enggak usah. Kita kasih janji aja mereka udah seneng kok. Ya.
Artinya kita kasih benefit ke mereka. Nah, ini untuk yang open ended. Kenapa? Karena kita memang butuh tuh. Kita memang butuh menggali secara deep ya. Bahkan kalau memungkinkan kita akan undang mereka untuk interview. Nah, ini untuk orang-orang yang memang seneng, oke, mereka mau kok interview ya. Di pengalaman saya cukup banyak orang yang mau diinterview. Nah, kemudian kapan kita pakai yang sifatnya multiple choice? Kapan kita pakai multiple choice kalau memang kita sudah tahu nih, ya, berdasarkan asumsi-asumsi kita sudah yakin ya, bahwa jawabannya itu kalau nggak A, B, C ya D, gitu kan. Nah, itu yang kita munculkan. Dan ini kalau saya biasanya melakukan feedback pertama itu dari circle saya yang paling dalam ya, dari circle saya yang paling dalam itu saya lakukan open ended. Setelah itu saya akan lakukan lagi begitu saya udah dapat data nih dari open ended ya. Dari open ended maka saya akan munculkan yang sifatnya multiple choice dan ini akan saya sebar lebih gede lagi. Ya. Lingkarannya lebih luas lagi. Kalau yang awalnya mungkin hanya sekitar 20-30 orang ya yang pakai open ended ya, tapi saya cari orang-orang yang memang benar-benar mewakili, mereka punya problem yang benar-benar ingin saya selesaikan ya 20-30 orang. Nah, hasil dari open ended ini saya gunakan untuk membuat kuesioner yang sifatnya multiple choice Mas Jimmy. Nah, ini saya sebar tidak hanya di 20 atau 30 orang. Saya sebar kalau bisa sampai ke 1.000 orang ya. Saya undang mereka untuk nyobain dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk yang di tingkat lanjut kita bisa gunakan untuk multiple choice untuk skala yang jauh lebih gede. Nah, seperti itu ya Mas ya. Siap Bapak. Oke. Jadi memang kalau untuk close ended ini kadang biasanya lebih relevan untuk statistik data gitu ya, yang kuantitatif gitu ya Pak ya. Dan untuk yang open ended ini lebih ke kualitatif, kurang lebih seperti itu ya Pak Edwin. Betul banget Mas ini. Siap. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Mbak Ira. Mbak Ira ini bertanya, saya merintis usaha di madrasah terkait program vokasi dan kami ambil dari kearifan lokal di daerah madrasah kami. Tapi ketika kita lempar ke pasar kurang mendapat tempat di pasaran, apalagi kita tidak menggunakan bahan pengawet, jadi sering tidak tahan lama. Akhirnya tidak laku, terus kebuang atau dibagikan secara gratis. Hal itu membuat kami, tim siswa, juga males untuk meneruskan pembuatan produk begitu Pak, menjadi brand produk madrasah kami. Nah, mungkin dari Pak Edwin dengan adanya kasus yang kurang lebih dialami Mbak Ira sebagai perintis usaha di madrasah, seperti ini, bagaimana itu Pak tanggapannya? Oke. Saya kembalikan lagi ya bahwa Mbak Ira ini merintis usaha. Artinya saya bisa menyebut Mbak Ira ini sebagai seorang founder ya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang founder ya. Memang selain founder ini menguasai ilmu-ilmu bisnis biasanya ya, founder ini seorang hustler biasanya. Nah, dia memiliki ilmu-ilmu tentang bisnis, ilmu-ilmu tentang teknikal ya. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh seorang founder Mas ini, yaitu ilmu tentang leadership ya. Kalau memang terjadi seperti ini ya, maka yang harus dimunculkan adalah leadership seorang founder, bahwa seorang founder ini harus juga bisa berperan ya, sebagai tidak hanya sebagai seorang pimpinan, tetapi dia harus bisa berperan sebagai seorang mentor, seorang coach, seorang motivator ya. Ini satu kemampuan yang harus melekat di dalam diri seorang founder. Jadi kalau misalkan memang sudah mengalami seperti ini ya, maka yang harus harus dilakukan oleh seorang founder adalah memunculkan kesadaran diri bahwa oke, saya masih mau berjuang nih, saya kepingin tahu salah saya kemarin apa. Dan setelah itu memang seorang founder itu harus melakukan introspeksi ke dalam. Dia berdasarkan data, maka dia akan lihat lagi tuh, kesalahan yang kemarin apa, ya kan? Nah, kemudian pertanyaan utamanya adalah yang saya lihat di sini ya adalah turunnya semangat untuk meneruskan pembuatan produk ya. Nah, ini yang harus dimunculkan dari Mbak Ira adalah oke, kita akan lihat lagi nih apa yang kemarin salah ya, dan kita akan
membangun lagi produk ini berdasarkan kesalahan yang kemarin. Ya, ini akan menjadi pembelajaran. Sehingga memang tim ini yang sudah down, sudah males ya, harus bisa disadarkan lagi nih. Gitu. Jadi memang ini peran seorang founder ya. Saya sendiri membangun beberapa startup ya, dan jangankan yang sudah cukup lama. Ya. Seperti yang kemarin aja, yang tadi saya jadiin contoh nih, Rakrian. Ya. Itu timnya di Rakrian udah jatuh bangun nggak karu-karuan tuh, yang namanya hilang motivasi dan lain sebagainya udah terjadi, bahkan banyak yang give up ya. Pak, ini kalau kayak gini kayaknya nggak bisa deh Pak, saingan kita ini. Nah, tapi tergantung dari kita ya sebagai founder untuk bisa memotivasi mereka, dan kita melihat, meyakinkan tim kita dengan cara seperti ini yang biasa saya lakukan. Oke, kita kemarin melakukan seperti ini dan ternyata ini fail. Ya. Hal apa yang bisa kita lakukan dengan lebih baik dan dengan cara yang berbeda supaya kita bisa mendapatkan sesuai dengan goal yang kita harapkan. Nah, ini Mas Jimmy. Sehingga tim itu akan, iya ya, apa ya? Oh ya, kemarin salahnya ini gitu kan. Oke, ternyata belum tentu produk kita yang salah. Bisa jadi yang salah adalah segmen market kita nih. Kita akan switch segmen market. Nah, itu bisa ya. Seperti itu Mas Jimmy. Oke, siap Bapak. Cukup jelas sekali ya menurut saya dan teman-teman juga di sini apa yang dijelaskan oleh Pak Win barusan. Ini saya langsung masuk ke pertanyaan berikutnya ya Bapak ya. Oke, silakan. Dari pertanyaan dari Pak Win, untuk validasi market dan produk, apakah tidak cukup dengan analisis SWOT gitu Pak? Oke, ya jadi itu semua adalah tools ya. Kita mau pakai analisis SWOT, kita mau pakai analisis PESTEL, kita mau pakai kita mau pakai market validation yang simple banget ya. Itu bisa aja ya. Cuman seperti ini, kalau dari yang saya alami ya, dari pengalaman saya, SWOT itu cukup mampu sebenarnya untuk memvalidasi market. Ya. Tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan SWOT yang valid, ya kan? SWOT itu kan juga butuh kuesioner sebenarnya. Nah, di dalam market validation ini ada banyak tools, teman-teman. Anda bisa mengcombine ya, sama dengan gini nih. Saya mau berangkat perang. Di situ disediain ada pistol, ya kan? Ada senapan. Di situ juga ada bazooka. Di situ ada senapan otomatis ya, semuanya bisa dipakai nembak ya kan. Nah, tinggal kita mau pakai apa nih? Ada pisau juga ya kan. Kalau saya ambil beberapa yang memang itu bisa membantu kita gitu loh. Tapi yang perlu diingat adalah pada saat kita melakukan validasi market, kita gunakan langkah yang sesederhana mungkin. Dengan SWOT apakah nggak cukup? Ya, kalau dengan SWOT aja, terus pengukurannya pakai apa? Anda mau pakai balance scorecard? Boleh, nggak ada masalah gitu kan. Apakah itu cukup untuk Anda? Ya, kalau memang itu dirasa sudah cukup, ya nggak ada masalah gitu kan. Tapi biasanya yang digunakan di lapangan, kalau kita membangun startup, kita menggunakan lean startup, maka gandengannya biasanya adalah lean market validation. Ya. Dan kalau saya sih berpikirnya adalah, toh itu sudah ada ahli-ahli yang memikirkan itu ya, para akademisi sudah memikirkan itu, kita udah tinggal pakai gitu ya. Tinggal sekarang kita mau pakai yang mana gitu. Oke, mau pakai SWOT, oke, mau di-combine lagi, oke. Kok dirasa kurang detail ya, saya ambil lagi untuk yang lainnya ya, tools yang lain, boleh, nggak ada masalah gitu. Ada banyak banget metrik yang bisa digunakan ya. Bahkan kalau kita mau lebih detail lagi, kita pakai untuk memvalidasi dengan aspek acceptance dari market ya, acceptance-nya seperti apa, itu bisa dipakai lagi dan itu hasilnya jauh lebih detail lagi. Bagaimana UI UX-nya misalkan ya. Kemudian tidak hanya market dan ini, nanti ke depan juga ada lagi ya namanya market fit analysis ya kan. Nah, market fit product market fit analysis ya, ini lebih detail lagi nanti, yang dilihat bukan hanya sekedar produk, sampai pricing itu nanti dihitung ya. Bagaimana supaya kita bisa lebih sustain lagi ya. Jadi
apakah tidak cukup dengan analisis SWOT, itu kita kembalikan lagi kepada stage dari startupnya. Biasanya kalau masih awal-awal, oke lah pakai SWOT, nggak apa-apa, boleh. Nanti kalau misalkan memang sudah meningkat lagi, kok kurang ya kayaknya SWOT kok nggak valid ya, mau di-combine dengan yang lain, silahkan. Seperti itu Mas Jimmy. Oke, siap Pak. Oke, jadi pada intinya memang banyak sekali metrik yang bisa kita pakai ya Pak. Tapi memang itu juga masih Oke. Oke, ini dari pertanyaan berikutnya Pak, dari Mbak Nadia. Oke. Jadi Mbak Nadia nanya terkait kebutuhan kandidat IT kompeten 1.700.000, lulusan 470.000 per tahun. Sudah ada platform peningkatan skill, baik penyaluran kerja. Masih banyak berkeliaran tenaga IT belum dapat pekerjaan. Nah, penyebabnya apa ini Pak? Oke, ini dari Mbak Nadia ya. Oh, ini kaitannya dengan apa namanya dengan digital talent ya. Jadi memang saat ini ada kandidat IT yang kompeten itu cukup banyak ya. Tapi kompetennya di sini kompeten dalam standar apa kan gitu. Kalau standarnya standar BNSP misalkan atau hanya sekedar lulusan perguruan tinggi, saya rasa masih belum match ya. Kalau sekarang kita melihat seperti yang ada di Rakrian Digital Talent misalnya, ya. Kita ada satu platform untuk Digital Talent Hub. Kita memberikan, oke, Anda mungkin dikatakan kompeten di kampus Anda, tapi pada saat Anda nanti diuji oleh company punya standar tersendiri. Ya, belum tentu yang dikatakan kompeten dari BNSP maupun dikatakan kompeten dari kampus itu akan match dengan apa yang diminta oleh Nongsa Digital Park misalkan gitu. Karena sekarang Rakrian Digital Talent sendiri sudah menjadi official partner dari Nongsa Digital Park. Ya. Jadi kami pegang nih standarnya Nongsa seperti apa gitu kan. Nah, ada banyak banget tenaga IT yang belum dapat pekerjaan. Kenapa? Ya karena kompetensinya masih belum sesuai dengan yang diminta oleh company gitu kan. Nah, ini nyambung nih dengan pertanyaan dari Mbak Marisa. Mungkin bisa saya langsung aja Mas Jimmy. Kalau semisal mengikuti Digitalent belum berhasil, solusinya gimana? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan menjadi permasalahan yang diangkat pada waktu kami melakukan market validation. Ya, ternyata banyak yang ngomong, kalau cuman kita mendaftar kemudian kita nggak match dengan yang dibutuhkan, terus apa? Ya. Kita kasih, berarti apa yang Anda butuhkan? Ya kalau bisa siapkan dong untuk skill development. Akhirnya kita membangun skill development. Kita kasih fitur di mana orang-orang yang mengikuti Digital Talent Hub kemudian mereka masih belum sesuai dengan standar perusahaan, mereka bisa mengambil mendevelop skill mereka, meningkatkan skill mereka di fitur kami yang satunya, yaitu skill development gitu. Jadi mereka ikut skill development, begitu nanti sudah match, baru kita masukkan lagi ke Digital Talent Hub supaya mereka sesuai dengan standar dari company, Mas. Gitu. Ya. Jadi ini langsung menjawab dua nih. Gitu. Iya, benar Pak. Jadi kayak semacam matchmaking begitu ya Pak di sini antara yang dibutuhkan kompetensi yang siapin gitu dan standarisasi juga menjadi hal yang sangat penting pastinya untuk Digitalent ya Pak di sini. Betul, betul Mas. Gitu. Ini dari Mbak Ira Kurniati tadi sudah, saya langsung masuk ke Mbak Arif ya. Jadi pertanyaannya, apakah market validation bisa dilakukan sebelum membuat MVP Pak? Jadi tujuan market validasi kami ini adalah lebih ke arah mencari kebutuhan pasar yang nantinya akan kami sediakan berdasarkan data tersebut. Nah, bagaimana cara agar membuat customer untuk mau mengisi kuesioner ya? Karena yang hilang dan tidak tersedia kuesioner. Data kami. Oke, saya akan langsung jawab aja Mas Jimmy. Silakan Pak. Oke, Mbak Alif Rosidah. Ya, jadi market validation apakah bisa sebelum kita bikin MVP? Bisa, seperti yang tadi saya contohkan ya. Kami di Rakrian itu sebelum bikin MVP ya, MVP-nya belum kelar tuh, malah itu cuma satu halaman aja, saya masih belum bilang itu MVP. Kenapa ya? Karena itu prototype aja masih belum ya, wireframe aja masih belum ya.
Nah, itu saya gunakan untuk saya kepingin tahu apa nih yang bisa saya gunakan untuk menguji asumsi saya, ya kan? Saya cuma lihat dari literatur, saya lihat dari berita-berita seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Nadia ya. Itu ada kebutuhan kandidat IT yang kompeten, lulusannya per tahun berapa. Nah, itu memang yang saya lihat waktu itu ya. Kemudian saya lakukan market validation. Caranya gimana? Caranya adalah yaitu tadi saya bikin satu halaman ya, satu halaman yang menarik orang untuk kepingin di situ ya, tetapi kita janjiin tuh, kita janjiin oke nanti aja ya gitu. Tapi di situ saya kan nggak ngomong, nanti ajanya kan nggak ngomong, saya tetap tampilkan ya. Ini loh kalau Anda mau menjadi digital talent yang akan bekerja di tempat di company yang bagus, kami punya ini gitu kan. Tanpa saya harus menyampaikan sekarang saya sudah ada, belum, saya tidak menyampaikan. Pada saat mereka sudah sign up ya, saya sudah tahu nih, oh ini berarti orang yang butuh. Itu logikanya orang nggak akan mau capek-capek sign up kalau mereka emang nggak butuh. Simple aja mindset kita, ya kan? Nah, kemudian tujuan market validasi saya pada waktu itu memang lebih ke arah mencari kebutuhan pasar. Ya. Itu jadi yang ditanyakan oleh Mbak Alif Rosida, apakah boleh? Boleh, saya melakukan itu juga ya. Bahkan sebelum MVP selesai. Waktu wireframe kita lakukan MVP lagi. Pada waktu ada prototype kita lakukan lagi. Pada waktu sudah MVP kita lakukan lagi gitu. Bahkan saat ini pun kita tetap melakukan terus gitu ya. Padahal kita sudah launching, tapi launchingnya kan masih versi alpha, versi beta kan seperti itu ya. Nah, ini kita bagaimana cara membuat customer mau mengisi kuesioner ya. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, paling tidak ada brief di awal ya, bahwa kita menghargai mereka dan kita akan melayani mereka lebih baik lagi dari sekarang, tapi kita libatkan mereka. Yuk, gimana sih caranya supaya saya bisa melayani Mbak Alif dengan lebih baik ya ke depannya? Apa sih yang Mbak Alif butuhkan gitu kan? Karena saya ingin bantu Mbak Alif, maka di mindsetnya, di pikiran bawah sadar orang itu, oh ini orang mau bantu saya. Biasanya mereka akan mau ngisi. Kemudian banyak customer yang hilang dan tidak bersedia mengisi kuesioner. Ya. Ini yang perlu dipikirkan lagi adalah caranya. Ya. Ada banyak cara untuk meminta orang mengisi kuesioner. Ya. Kalau di istilah bisnis kita kenal VOC ya, Voice of Customer. Ya, jadi ada orang yang calon customer, ya, ada calon customer, ada customer, dan ada customer yang kembali. Customer yang kembali atau melakukan repeat order ke kita. Nah, ini kita harus dapetin semua. Ya. Bagaimana untuk yang dari calon customer nih, yang dari calon customer, kalau saya melakukan beberapa cara supaya mereka mau ngisi kuesioner ya, salah satunya ya yang seperti tadi saya sampaikan, dilakuin sama Dropbox juga, karena saya juga belajar dari mereka. Kita kasih iming-iming hadiah yang sifatnya dari jasa kita nih gitu ya. Bisa aja kan seperti saya misalkan saya bikin nanti Anda akan dapat tools ya gratis dari kita bagaimana membuat kurikulum vitae yang bagus misalkan. Ya. Dan itu kan free of charge gitu. Kita nggak keluarin duit gede untuk itu gitu kan. Nah, kemudian kalau yang sudah jadi customer wah malah enak lagi. Oke, ya kita akan lakukan nih satu teknik yang namanya guerrilla marketing ya. Next mungkin saya bisa sharing nih tentang guerrilla marketing. Jadi guerrilla marketing itu adalah marketing gerilya ya, di mana kita dengan peluru yang sedikit kita bisa mendapatkan hasil yang banyak ya. Jadi low cost high impact nih kita pakai guerrilla marketing. Kalau saya biasanya gini, untuk yang customer ya, oke silakan ini Anda isi, Anda akan kita kasih diskon 10% di pembelian atau di pembelanjaan Anda berikutnya. Ya, itu memaksa orang untuk belanja lagi dan kita bakal dapat feedback lagi itu. Gitu. Ya. Nah kalau yang untuk customer yang kembali kita lebih enak lagi Mas. Kita bisa kasih aja, oke, saya akan kasihkan Anda referral nih. Ya, kalau Anda bisa dapat sekian orang, ya, tapi tolong dong supaya saya bisa bantu Anda untuk dapat referral. Apa sih yang Anda butuhkan? Ini ada kuesioner, silakan diisi. Ya. Itu cara-cara yang biasa saya lakukan Mas Jimmy. Dan it work ya, dan it work.
Jadi kayak semacam memang perlu ada pemicu ya Pak ya, kayak mungkin dari segi rewards atau hal benefit apa yang bisa kita kasih setelah Betul. meminta waktunya mereka gitu ya Pak ya, untuk validasi melalui interview atau kuesioner gitu ya Pak ya. Betul, dan itu tidak harus kita keluarin duit gede kok. Enggak. Ada banyak cara untuk itu. Ya Bisa tergantung dari teman-teman dari. kita sendiri mungkin ya Pak ya, ternyata customer-nya ya. Iya, betul. Ya, coba teman-teman mungkin bisa bisa cari literatur tentang yang namanya guerrilla marketing ya. Next, Oh ya. mungkin kalau ada waktu, oke lah, saya tak siapkan waktu ya, saya siapkan waktu untuk saya sharing tentang guerrilla marketing. Keren banget itu ilmunya itu. Keren banget ilmunya, betul. Oke, ada lagi? Oke, pertanyaan berikutnya terkait gimana sih Pak sebenarnya kita meramal itu proyeksi Meramal? ya, meramal Meramal? momentum yang pas untuk launching produk ini dari Meramal momentum yang pas untuk launching produk Pak. Oke, untuk launching produk. Ya. Oke, untuk launching produk nih setidaknya kita bisa melihat dari hasil market validation kita, teman-teman. Ya, jadi kalau memang market validation kita udah oke, kita akan kunci dulu nih di sini ya. Setelah market validationnya hasil kuesionernya banyak yang masuk dan ternyata oke, orang ternyata butuhnya ini nih gitu. Esensialnya ini gitu kan. Kalau yang dari Rakrian tadi, oke, esensialnya kita launching begitu kita sudah punya yang namanya Digital Hub dengan skill development nih teman-teman. Ternyata memang dua ini yang paling dibutuhin nih. Oke, kita akan launching. Kita buat ini jadi lengkap ya. Setelah itu kita launching nih. Nah, dan saat ini alhamdulillah memang sudah launching ya. Per bulan Mei kemarin ya, awal Mei kemarin kita memang sudah launching. Artinya ya ini memang sudah ready gitu loh. Gitu. Tapi sebelumnya kita juga sudah dapat customer banyak tuh gitu. Ya. Beberapa kampus ya, beberapa kampus besar-besar juga akhirnya memanfaatkan jasa kami gitu kan. Nah, itu kami dapat dari apa? Kami dapat dari sebenarnya mereka kami masukkan sebagai kontributor untuk market validation kami gitu. Jadi kami berikan diskon harga gila-gilaan ya. Yang penting dari kami HPP, artinya HPP adalah setidaknya cost kami itu sudah tercover di situ gitu kan. Kita lempar ke pasar dan ternyata pasar suka nih kayak gini. Nah, sambil ada masukan-masukan gitu. Nah, per Mei kemarin malah dengan kita mengcombine antara talent hub dengan skill development, wah ini jauh lebih powerful gitu. Makanya begitu kita launching ya, dan ini masih 1 bulan ini kita memang masih untuk skill developmentnya kita kasih promo ya. Kemudian nanti yang untuk digital hub-nya juga kita kasih banyak kemudahan, misalkan free untuk free untuk asesmen di internal gitu kan. Kemudian kita kasih lagi free untuk kursus membuat kurikulum vitae, kursus untuk interview dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya ya. Artinya memang kita perlu gimmick-gimmick itu ya untuk menjaring market development, untuk menjaring market validation, sorry. Gitu. Dan itu memang walaupun kita sudah launching tetap kita lakukan market validation. Ya, kita buka voice of customer ya, terus-terusan nih dapat terus. Makanya kita punya yang namanya tim untuk business development. Gunanya memang untuk menangkap itu, kemudian mereka akan menganalisis dan mendevelop bisnis kita ke depan seperti apa. Gitu. Siap Pak. Jadi kayak mungkin dengan adanya gimmick ini juga kita kayak membangun funnel gitu ya untuk kedepannya yang menjadi early adopters di produk kita itu bisa kita engage, bahkan kita convert juga untuk customer. Gitu ya Pak, kurang lebih. Betul banget. Ternyata emang penting banget untuk di awal sebagai salah satu pendiri usaha itu untuk bisa melakukan validasi market. Oke. Betul. Bapak, ini yang pertanyaan terakhir nih ya Pak ya. Karena kita udah lebih jam 10, tapi tidak apa-apa karena dari teman-teman juga sepertinya ini sangat penting juga bisa kita pelajari gitu Pak bareng-bareng. Jadi dari pertanyaan Mas Faris,
Ini langsung saya bacakan semuanya ya Pak ya. Oke. Jadi esensinya berapa banyak tahap kuesioner yang tepat untuk validasi market sampai prototype. Kemudian kapan waktunya kita memberi pertanyaan pilihan ganda seperti menawarkan opsi. Dan yang terakhir, bagaimana cara melempar pertanyaan apabila ingin memvalidasi fitur dari produk kompetitor. Itu Pak. Oke. Pertanyaan pertama jawabannya cukup sederhana, Mas. Berapa banyak tahap kuesioner yang tepat, nggak ada batasan ya, jadi silahkan aja. Sepanjang itu masih dianggap untuk dibutuhkan, ya silahkan aja. Karena toh itu nanti prototype akan berkembang menjadi MVP, MVP berkembang menjadi rilis produk dan lain sebagainya. Jadi lakukan aja, ya, nggak ada batasan. Anda sendiri yang tahu. Kemudian kapan waktu memberikan pertanyaan pilihan ganda? Tadi sudah saya jawab ya. Pilihan ganda ini akan kita launching manakala kita sudah punya bekal nih, ya, yang akan kita gunakan sebagai asumsi awal untuk pilihan gandanya. Kita dapatkan dari apa? Kita dapatkan biasanya dari early adopter ataupun early early sampling ya, yang early responden yang kita sudah grab di awal ya. Biasanya itu. Kemudian kalau kita mau memperluas lagi ya, berdasarkan data-data itu kita rumuskan dalam bentuk pilihan ganda sehingga orang lebih detail lagi. Dan biasanya di bawah kita kasih nih ya, jawaban lain titik ya. Ini akan memperkecil lagi, dan ini nanti kalau kita bikin kuesioner lagi, ini bisa kita masukkan sebagai opsi kalau memang banyak gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya lebih fokus ke yang ketiga nih. Bagaimana cara melempar pertanyaan apabila memvalidasi fitur dari produk kompetitor. Oke, pertanyaannya kita bisa gini. Kita memang tidak boleh menyebutkan produk kompetitornya apa, ya, karena itu nggak etis. Tapi kalau responden yang menyebut, it's okay. Ya, sehingga kita bisa menanyakan di pertanyaan pertama, di pertanyaan pembukanya itu adalah produk apa, ya, atau produk sejenis apa ya, yang pernah Anda gunakan selain produk XYZ ya. XYZ ini adalah produknya kita ya. Ya, produk lain apa yang pernah Anda gunakan selain produk XYZ. Ya. Maka dia bisa menyebutkan tuh nama produknya. Nah, berarti kita dapat kan. Nah, kemudian di pertanyaan yang berikutnya adalah keunggulan apa yang atau manfaat apa yang Anda harapkan dari produk tersebut tetapi belum Anda dapatkan. Nah, itu bisa tuh. Ya. Itu pertanyaan yang sadis banget ya. Sadis banget. Kenapa? Karena kita mengajak orang ya. Ini kalau mau belajar ini bisa pakai ilmu NLP ya, nanti Neuro Linguistic Programming, namanya framing ya. Kita memframe bagaimana si responden ini berpikir tentang manfaat yang dia butuhkan ya, tetapi nggak dia dapetin tuh dari produknya si kompetitor ya. Sehingga kita nanti akan bisa masukkan produk ini ke tempat kita ya. Fitur ini kita masukkan ke produk kita ya. Bisa juga kita memvalidasi dengan apa yang Anda sukai dari produk kompetitor tersebut ya. Nah, sehingga kita bisa menggrab juga nih, oh ternyata orang tuh suka fitur ini dari produk kompetitor ya. Tetapi mereka belum mendapatkan ini dari produk kompetitor. Nah, inilah yang nanti akan kita usung ke tempat kita. Nah, itu bisa tuh seperti itu ya. Oke. Monggo Mas Imi. Wah, keren banget ya Pak. Ternyata dari ilmu NLP pun itu juga sangat membantu sekali ya Pak. Maksudnya untuk tadi saya baru dapat juga nih kayak insight, ada framing untuk kayak istilahnya ngedirect orang yang lagi ngisi kuesioner itu bisa seolah-olah mereka itu juga berbicara tentang apa yang mereka rasakan dari produk lain gitu ya, dari sektor yang lain gitu. Jadi dengan pertanyaan juga yang tadi bertanya mengenai berapa banyak pertanyaan, saya juga setuju sekali dari Pak Win yang menyebutkan sebenarnya memang tidak ada batasan ya teman-teman, tapi itu juga
kita harus kembali lagi sesuai dengan kebutuhan dari kita sendiri, kita mau testing seperti apa dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke. Pak Win, sepertinya dari Q&A saya tutup dulu ya Pak ya. Oke, silakan Mas Ini Jimmy. luar biasa banget diskusi kita hari ini dan banyak sekali insight-insight yang kita dapat petik dan kita pelajari banyak sekali dari Pak Win terutama dan juga dari pertanyaan teman-teman di sini. Saya ucapkan terima kasih banget. Diskusi yang sangat-sangat produktif dan juga smart sekali. Dan mudah-mudahan kita bisa banyak belajar ya teman-teman tentang customer dan market validation ke depannya. Tentunya Oke. setelah meeting ini harapannya mungkin dari teman-teman mulai ada meeting lagi nih dengan timnya masing-masing. Apakah kita udah validasi atau belum kayak gitu. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin mempersilakan Pak Win mungkin untuk memberikan closing statement mungkin ya Pak dari diskusi kita hari ini. Silakan Bapak. Oke. Oke, jadi kalau closing statement dari saya sih pendek aja ya. Lakukan, lebih baik Anda melakukan market validasi dan berinvestasi pada market validasi dibanding dengan Anda kehilangan lebih banyak orang pada saat Anda launching produk dan itu tidak diserap oleh pasar ya, atau tidak laku di pasaran. Mungkin itu aja Mas Jimmy. Iya, siap Bapak. Wah, terima kasih Pak Win atas closing statement-nya juga. Jadi dari pemaparan Pak Win hari ini ya teman-teman, mohon bisa untuk dipelajari juga terutama tentang topik kita hari ini mengenai customer and market validation. Harapannya setelah ini bagi teman-teman di sini yang mungkin nanti akan membutuhkan mentoring lebih dalam atau mungkin juga ada informasi lebih lanjut yang ingin ditanyakan dari Pak Win juga sangat terbuka sekali buat memberikan informasi mungkin ya Pak ya seperti itu. Dan dari materi ini bisa kami share juga ya Pak nanti ke teman-teman. Boleh Mas, segera saya kirim ke Mas Siap. Jimmy untuk di-share ke teman-teman. Siap, siap Pak. Ya, mungkin kalau dari saya ya teman-teman seperti itu dan saya juga atas nama Pak Win juga di sini kami mohon maaf jika ada kekurangan juga dan kami ucapin terima kasih sekali lagi atas teman-teman yang sudah hadir di DLI Talks Online yang keempat. Pastinya nanti kita akan ada topik berikutnya yang kita coba bantu teman-teman di sini baik startup maupun dosen dan lain sebagainya untuk bisa dapetin insight maupun pengetahuan yang sangat penting banget di dunia perstartupan gitu ya. Mungkin kalau dari kami dari DLI saya akhiri webinar pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi terutama ke Pak Win selaku pembicara kita pada hari ini. Terima kasih banyak sekali ya Pak ya atas waktunya juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir juga di webinar kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.